Ya, selamat malam sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Kita akan membahas seputar misi GKI Ngagel. Dalam hal ini ada Kosinto yang kami di tim misi sering menyebutnya Pak CEO misi begitu ya. Hari ini Kosinto akan banyak sharing dengan kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, biar kita kuat, biar kita semangat ya. Kita doa. Bapa, anak-anakmu ini telah siap untuk melayani dengan segala keberadaan kami. Mungkin kami lelah, mungkin kami merasa kurang sehat, namun bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani pada malam hari ini dan bersaksi. Bapak, kami akan mendengarkan saksian dari Kosinto tentang misi Tuhan di mana Kosinto dan tim berusaha menjalankan panggilan dari Tuhan, yaitu untuk memperkenalkan Tuhan kepada seluruh bangsa, seluruh suku bangsa. Berkati kesaksian kami pada malam hari ini, berkati Kosinto untuk bisa menyaksikan pengalaman hidupnya ketika bermisi Tuhan. Kami serahkan acara ini, kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, Amin. sebelum nanti saya kasih Kosin, saya mau nanya dulu, Kosin, sejak kapan sih Kosin bergabung di tim misi GKI Ngagel? Atau mungkin permisi pertama kali malah mungkin di hidupnya Kosinto? Iya, uh, suara saya enggak feedback ya, Enggak. karena saya dalam ruangan. Oke, oke. Oke. Oke, terlibat dalam misi ya mungkin karena dimulai juga dengan komisi kesaksian ya, PKI Ngagel. Jadi sudah mungkin 10 tahun apa 11 tahun yang lalu kira-kira. Wow. Itu pertama kali kemana kok? Bukan, jadi uh, kita bicara komisi dulu ya, Oke, karena komisi oke. ini kan baru terbentuk kan sekitar 10-11 tahun yang lalu. Oh, oke. Dan komisi kesaksian ini, saya sih lebih struck harusnya bilang komisi misi gitu ya. Cuma karena kita harus sesuaikan dengan klasis dan sinode dan lain-lain, maka tetap memakai komisi kesaksian. Uh, saya ingat ketika pertama kali itu memang saya tertarik untuk uh, di gereja ini ada satu komisi yang khusus mengurusi misi. Oke. Seingat saya memang sebelum itu tidak ada. Seingat saya tidak tahu karena saya juga uh, pendatang ya, pendatang di GKI Ngagel. Jadi Waktu itu uh, ya. saya tidak tahu kalau kalau yang sebelumnya sudah ada. Tapi saya pikir tidak ada satu 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 badan atau komisi yang mengurusi itu. Dan GKI Nyagel sempat mengirim saya dan seorang aktivis untuk pertama kali itu mengikuti pelatihannya dari OMF di Bali. Jadi kami mulai dari situ, dari pelatihan itu lebih banyak ke arah mobilisasi. Jadi Oke. bagaimana memulai misi, bagaimana memobilisasi jemaat, bagaimana melakukan hal-hal untuk badan misi di gereja. Dan itu saya pikir menjadi titik titik awalnya untuk saya terlibat di GKI Ngagel dalam misi. Oke. Nah, dari situ memang kalau tidak salah kemudian ulang tahun ke-50, ulang tahun emas GKI Ngagel, itu juga sempat saya dan beberapa teman dan beberapa hamba Tuhan dikirim ke salah satu seminar dari OMF juga di Filipina. Jadi kita mengikuti acara itu. Dan dari situ juga memang akhirnya mulai banyak ya. Kita berkenalan, kita mendapat link-link jaringan misi dan lain-lain. Itu kira-kira awalnya. Dan ketika
sudah masuk ke gereja tentu menjadi beban tersendiri bagi kita bahwa apa yang harus kita lakukan untuk jemaat GKI Ngagel. Ya. Sudah dibentuk komisi, kerjanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dari awal memang kita ingin memperkenalkan pelayanan misi penginjilan ini bagi jemaat atau simpatisan. Kita ingin mengingatkan kembali tentang panggilan atau perintah Tuhan dalam amanat agung. Ya, pergilah, jadikan. Karena Putra ingat ya, kalau kita ada pelantikan, kita ada apapun di gereja, kalau kita sempat ingat bahwa kita kan selalu ada bagian-bagian kalimat yang mengatakan untuk penginjilan. Betul. Penginjilan. Betul. Ya. Betul. Begitupun ketika kita dilantik atau apapun itu ada. Ya. Betul. Nah, tetapi hal itu kan kebanyakan tidak pernah terjadi. Gitu. Ya. Diucapkan oleh gereja yang gereja Injili, berbasis Injili yang harusnya memang yang Injili, penginjilan gitu kan. Namanya juga gereja harusnya Injili. Jadi harusnya juga ada. Saya sedikit intermezzo sedikit. Kemarin saya ketemu salah satu pendeta yang dari, ya saya sebut aja sinodenya Gereja Reform Injil Indonesia, ya, gitu ya. Nah, karena dia bule, dia misionaris, dan dia bilang gereja. Saya katakan bahwa kita ini ada nama Gereja Reform Injili, dia bilang. Ada kata Injili. Nah, itu yang membuat kita harus terus ada penginjilan di dalam gereja. Kalau itu hilang, maka kita cuma ada Gereja Reform Indonesia. Reform artinya suatu pembaruan, ya kan? Nah, kalau pembaruan pun juga kita tidak ada, maka kita akan cuma bisa menjadi Gereja Indonesia. Ya. Ya. Dia bilang selesai dia berbicara itu, dia turun, pimpinan gereja situ, mungkin banyak orang sudah tahu namanya Pendeta Stephen Tong. Ya. Dia naik dan dia bilang, kita bukan menjadi gereja Indonesia. Kalau kita tidak ada Injili, kita tidak ada reform. Kita menjadi gereja iblis. Sadis ya. Sadis ya. Sadis. Oke, cerita ini membuat saya juga kemarin berpikir, iya. Ya, benar. Ya. Untungnya kita masih memakai gereja Kristen Indonesia. Walaupun kita berbasis Injili, gitu ya. Jadi itu yang membuat saya, ya hal-hal begini kan seperti kembali membakar kita untuk mengingat bahwa tugas utama kita adalah penginjilan. Nah, kalau ditanya kenapa ngambil misi? Betul, itu ya kan? Yang mau saya tanya tuh, benar. Iya, kenapa mau ambil misi bagi saya? Karena nggak gampang. Putra, Anda terlahir sudah Kristen? Sudah. Sekolah minggu dari kecil? Sekolah minggu rajin. Guru sekolah minggu? Guru sekolah minggu. Ikut remaja, aktif pemuda, ya kan? Sampai sekarang masih pelayanan, macam-macam lah, sampai masuk seminari, gitu ya. Nah, saya juga beruntung bahwa terlahir dari keluarga Kristen. Sekolah minggu, aktif menjadi macam-macam lah, gitulah, kepengurusan semua. Dan di suatu titik saya berpikir, kenapa saya ambil misi? Pertanyaan ini pernah keluar dari salah satu misionaris ketika saya menjemputnya di bandara, dan dia katakan,
Nah, Sinto kenapa mengambil misi? Ya. Saya sempat berpikir, saya bilang, Pak, dalam pemahaman saya, mungkin ini salah ya Putra, tapi ini pemahaman pribadi saya, bahwa bagi saya misi itu adalah ujung dari semua pelayanan. Ya. Oke. Ujungnya akan ada di situ. Misi. Ya. Kita melayani sekolah minggu, kita melayani pemuda, kita aktif di mana-mana. Tujuan kita apa? Ya. Buat apa gitu ya? Ya, kerajaan Allah kan. Ya. Alkitab, Betul. konon Alkitab, kalau diringkas semua Alkitab dalam dua kata adalah kerajaan Allah. Ya. Lihat kisah penciptaan, lihat kejatuhan, lihat tujuan. Kenapa itu dipanggil untuk bermisi. Lihat Ya. itu kedatangan inkarnasi, salib, tujuannya Kerajaan Allah. kerajaan Allah. Betul. Kingdom of God. Betul. Nah, itu kan misi bagi saya. Sehingga saya katakan bahwa bagi saya ujung dari semua pelayanan adalah misi. Dan itu yang membuat saya mengambil. Saya sampailah mungkin di pelayanan itu. Silakan Anda masih muda, Anda mencari pelayanan apa saja. Apa saja. Ikuti dengan rajin, lakukan dengan giat dan lain-lain. Tapi ada satu titik nanti saya kira akan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa sih yang kita lakukan semua ini, apa sih yang semua untuk misi. Kalau bisa sedikit satu tak potong kok. Iya. Bapak Ibu, saya juga sudah 2 kali pergi misi dengan tim dengan Kosinto begitu. Bahkan 1 kali melanjutkan ya ke Semau ya, perjalanan ke Semau yang kedua. Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan Kosinto itu betul, dan memang benar kok. Waktu itu saya juga bertanya, sebenarnya aku ini ngapain sih pelayanan itu waktu itu. Dan satu hal yang selalu aku ingat dari Pak WP begitu ya, kenapa masih melakukan perjalanan misi itu untuk menjaga kewarasan sebagai orang Kristen begitu ya. Di sini saya pahami memang semua Bapak Ibu ketika waktu itu, nanti pasti Kosinto akan bicara lebih banyak, tapi waktu itu ketika kami pergi perjalanan pertama, saya juga ragu waktu itu begitu ya, dengan kondisi saya, dengan semua keberadaan saya begitu. Aku ini orang teologi tapi kok kayaknya pelayanan gitu, baru ini bermisi. Waktu itu saya itu yang sebenarnya ini semua mau ngapain sih begitu. Tetapi malah benar Bapak Ibu, ketika kami ke sana berangkat, dan saya bahkan pertama-tama bertanya, waktu itu ke Semau kita melayani yang memang notabene Kristen begitu ya, penginjilan kok ke orang Kristen. Waktu itu jujur kok sampai kita di bandara itu masih ada di pikiran saya, ini ngapain sih menginjili tapi kok orang Kristen. Dan Bapak Ibu, ketika kami sampai di sana, kami melayani, pertanyaan itu semua terjawab. Dan saya memang mengatakan, ini harus terjadi, ini yang harus dilakukan kita semua waktu itu begitu ya. Oke, itu sedikit tanggapan aja kok, daripada aku nanti lupa gitu ya. Dan memang itu mulai oni gitu ya. Dan oke, silakan lanjut kok. Itu tadi hanya intermezzo dari aku aja. Iya. Saya bersyukur begitu ya. Jadi semua yang kita coba ajak semampu kita untuk ikut terlibat, salah satunya ya mission trip itu. Dan saya senang bahwa Putra mendapat insight-nya seperti itu. Ya. Sebenarnya mungkin hampir semua ya gitu. Ya, tapi biarlah mereka nanti berbicara, kesempatan itu pribadi itu akan tahu bahwa ketika mereka ke sana itu kenapa gitu. Kenapa Pak WP itu katanya pernah ditanya sama jemaat juga ya. Kenapa harus pergi begitu jauh? Iya kan? Bukankah di sekitar kita juga ada? Gitu ya. Iya kan? Benar kan? Benar. Dan saya ingat Pak WP menjawab, dia bilang di sebelah kita ada poliklinik.
dan kita melayani yang di sekitar kita. Gitu. Tentu juga ada yang harus pergi ke sana. Betul. Orang berpikir mungkin kita pergi juga ke daerah Kristen, tetapi kalau kita sampai di sana, kita tahu bahwa mereka perlu apa enggak untuk di sana. Orang-orang yang terlahir sebagai Kristen kadang-kadang tidak pernah tahu kekristenan itu harusnya seperti apa. Exactly. Orang-orang yang terlahir sebagai Kristen kadang-kadang hilang begitu saja ketika mereka dewasa. Dan itu yang kita mau untuk menjaga mereka dari awal, dari anak-anak. Dan ya untuk pribadi-pribadi kita yang pergi juga kan jadi beda kan. Kita Betul. menjadi beda ketika kita kembali dan terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Betul. Dan Itu sebagian kecil kenapa misi. dan dan itu yang membuat saya kira memutuskan sekarang sepenuhnya bermisi. Betul Bapak Ibu. Karena tema kita malam ini why mission begitu Bapak Ibu ya. Kenapa sih bermisi? Ini mungkin jadi pertanyaan buat kita semua begitu ya. Dan ya, Kosino tadi sudah banyak menjelaskan begitu ya. Intinya bahwa saya juga jadi sambil kesaksian nih kok ya. Mereka pun butuh, saudara kita itu pun ternyata butuh diinjili walaupun mereka labelnya Kristen Bapak Ibu. Itu inti yang mau disampaikan sama Kosinto tadi. Jadi nggak tahu mungkin nanti Kosinto cerita, kalau nanti di akhir saya yang akan ngomong nanti, tapi bahwa kedatangan, kalau ini kita bicara mission trip Bapak Ibu, kedatangan tim misi kayak Ngagel ke tempat-tempat misi itu tidak pernah tidak menjadi berkat baik untuk yang kita datangi maupun bagi tim misi itu sendiri. Itu dulu yang mau saya sampaikan sekarang Bapak Ibu. Silakan Kosinto, mau sampaikan apa lagi? Iya. Bebas. Ya namanya kita ngobrol hari ini ya, ngobrol. Jadi saya juga senang bisa ngobrol. Bapak Ibu, tolong Anda melihat Putra. Dia ini lagi sakit. Dia lagi kondisinya lagi sakit. Tapi ketika malam ini dia berbicara misi, saya melihat wah auranya lebih kuat di hari ini. Malam ini. Malam ini dia menjadi lebih kuat ketika dia berbicara misi. Thank you. Putra sudah ikut pertama ke Pulau Semau ya, dan yang kedua kemarin ke Ampoa. Bapak Ibu, saya cerita sedikit ketika kita mulai pertama kali mission trip. Ya. Jadi titik yang bagi saya paling krusial dalam mission trip itu ketika saya pertama kali bersama pendeta WP survei ke Amanuban. Oh, oke. Ya, Amanuban adalah titik pertama kita mission trip. Jadi kita maksudnya titik pertama itu yang kita lakukan sendiri ya. Jadi sebelum itu Ngagel mengirimkan orang mengikuti tim lain. Jadi saya pernah dititipkan oleh Ngagel untuk tim Lembaga Alkitab Indonesia ke pedalaman Kalimantan. Kemudian beberapa rekan di komisi misi pernah ke Kalimantan Selatan, Kalimantan apa begitu ya. Dan ketika kita menyelenggarakan sendiri, pertama kali memang ke Amanuban. Dan Anda tahu ketika saya berangkat pertama kali, itu saya merasa bahwa this is the day. Saya katakan orang tua, this is the day. Itu bisa masuk ke Amanuban. Kita tidak tahu kita harus bikin apa. Tiba di sana, cuma melihat daerah, cuma ini. Saya terus berdoa, Tuhan kita harus bikin apa? Berikan hikmat. Berikan hikmat untuk kita bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan. Dan itu terus menjadi doa pribadi yang terus dinaikkan. Dan sampai kita mengambil keputusan melakukan pembinaan kepada para penatua, kemudian bermain bersama anak-anak, pembinaan terus sekolah minggu. Itu
terjadi pun juga saya mengevaluasi lagi dengan pendeta WP, Pak, apakah rel kita jalani ini benar Nah, untuk misi kedua, untuk misi ketiga, untuk dan lain-lain. Apakah ini sudah benar? Dan pendeta WP mengatakan kalau itu tidak benar, responnya kan pasti beda. Karena kita melakukan ini untuk Tuhan. Respon yang kita dapat begitu baik. Gitu. Dukungan, jangan salah, dukungan dari jemaat pun juga begitu baik. betul. Sehingga kita menganggap bahwa kita sudah berada di jalurnya. Periode-periode selanjutnya kita mulai mengajak beberapa rekan dari gereja lain. Kita berharap bahwa mereka nanti akan multiplikasi di gereja. Ayo lakukan sendiri di gereja. Karena saya tahu bahwa banyak gereja ingin melakukan hal ini. Ya, Ingin mengambil jalur pelayanan misi. Tetapi mereka seperti kita di awal. Tidak tahu apa yang harus kita lakukan. ya, Tidak tahu harus mau buat apa, tidak tahu harus memulai bagaimana. Dan saya katakan ke mereka, bikin. Saya bersedia terlibat, membantu panitia Anda. Karena saya terlibat ini semua, menyusun semua, jadi step-step itu kan seperti sudah udah pakem. Makanya dibilang Pak kadang-kadang CEO ya. makanya kadang-kadang dibilang CEO. Komisi. Dan itu yang kita harapkan, karena memang pelayanan misi ini kan kita tidak bisa sendiri. Putra ya. Putra sudah ke sana dan sudah melihat kondisi-kondisi seperti daerah itu. Betul. Anda sendiri tidak akan bisa. Sampai Anda miskin pun mereka tidak bisa jadi apa-apa. Yes. Kita harus berjejaring untuk hal itu. Dan itu yang mau kita terus lakukan. Nah, salah satu daerah yang cukup berat ketika kita pergi adalah memang Pulau Semau yang Putra ikut. Ya, jadi di situ banyak hal, Putra. Di situ banyak hal yang terjadi. Yes. Dan Pulau Semau adalah pulau yang bagi orang Kupang, orang NTT dikenal sebagai pulau yang banyak penghuninya yang masih menggunakan ilmu hitam. Gitu. Dan itu terkenal sejak dulu, sejak saya kecil hidup di Kupang pun mereka sudah selalu mengatakan hal itu, dan itu pun juga yang membuat kita ambil keputusan kita mau ke sana gitu ya. Ketika orang lain menghindar, kita akan ke sana. Di pelabuhan juga ditanya ya. Dan itu menjadi cerita juga cukup menarik ya. Nanti Bapak Ibu bisa, Putra akan mungkin ngomong sedikit. Putra, ternyata kita saat datang sudah gelap malam gitu ya. Dan malam-malam kita harus maunya nginap di gereja, tetapi jemaat sudah mempersiapkan rumah dan harus pulang ke rumah gitu. Jadi 3 orang ke satu rumah, 4 orang ke satu rumah, dan Putra dan siapa-siapa nanti dia ngomong lah dia ke rumah siapa, dan mereka harus lewati jalan yang mana, nggak tahu pokoknya. Malam itu pakai senter, dan besok pagi ketika mereka berkumpul, mereka melewati jalan itu kembali, mereka tahu mereka nginap di rumah siapa, dan jalan harus melewati apa. Cerita dong Putra, gantian. Oh gitu. Sekarang nih, saya nih kok. Jadi Bapak Ibu nyampe di Semau, saya hari ini sepertinya Joel gabung, itu salah satu teman kita Bapak Ibu dari gereja lain ya, dari GKT ya kok ya.
GKT ya. GKT ya, oke. Dengan Joel dan dengan Arga Kristanto yang biasanya main musik di gereja kita, suaminya Penatua Wanda. Kami masuk ke rumah Bapak Ibu, persis di belakang gereja, tempat base campnya kita. Persis dibilang, oh dekat begitu. Sementara yang lain, teman-teman yang lain harus keluar dari lingkungan gereja. Kami persis di belakang gereja, cuma naik sedikit agak berbukit begitu. Ketika kami naik, kok ini tinggi sekali tangganya begitu kan, kita naik. Kalau yang itu kami sudah tahu kok malam itu juga bahwa setelah kita masuk ke rumah, memang waktu itu saya, Yoel dan Arga sudah langsung, aduh nggak enak. Mata saya langsung tertuju ke meja tamu, sebuah kotak, dan saya langsung bilang ke Arga, Ga, bau kemenyan. Dan kemudian Bapak Ibu bisa kebayang nggak, ada anak kecil, anak perempuan tiba-tiba keluar dari sudut kamar dengan rambut terurai ke depan, kurus sekali, matanya belok. Kita jantungan, tapi kita pikir itu sudah paling mengerikan, dan setelah itu kita sadar itu bukan yang paling mengerikan, karena ternyata apa? Persis di depan pintu masuk yang kami injak itu adalah kuburan istri yang punya rumah. Jadi kami berdiri, kami melangkai, menginjak kuburan. Dan yang paling waktu itu membuat kami sadar bahwa ya beliau salah satu praktisi ilmu hitam itu adalah ketika ada banyak foto di rumah itu. Satu rumah, 3 kamar, 7 tempat tidur. Nah, ketika kemudian saya lihat itu ada kemenyan, dan Yoel, Arga, kita merasa nggak enak sebenarnya hawanya. Tapi waktu itu Yoel bisa langsung tidur, saya dan Arga yang sangat gelisah, nggak tenang, hawanya nggak enak, sempat berbincang dengan Bapak itu, dan memang Bapak Ibu, dia sendiri mengakui bahwa kalau bahasa sini itu dia menyediakan pesugihan, tetapi di sini saya dapat jawaban yang saya bilang tadi. Bagi beliau, itu adalah pelayanan. Itu adalah panggilan untuk menolong orang lain dengan menggunakan ilmu itu. Sebenarnya ada cerita lain lagi. Setelah saya selesai melayani, kita satu tim nggak ya ke sini ya? Nggak ya waktu itu ya? Hah? Nggak, kita nggak satu tim. Kita enggak. Kita enggak, baru ketemu di gereja sama anak-anak. Ya. Ketika saya habis selesai melayani, mengajari mereka berkhotbah, muncul pertanyaan, Bapak, berarti kalau kita melayani berkhotbah, kita harus ungkapkan kebenaran. Betul, Ibu. Ini pas tanya jawab, Bapak Ibu. Sesi saya bisa 3 jam sendiri di sana tanya jawabnya. Terus ibunya ngomong, berarti kita harus bilang itu ilmu hitam, tidak bisa. Saya bilang dengan yakin, iya betul Bapak Ibu, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Habis makan siang Bapak Ibu, saya nggak bisa jalan. itu pengalaman yang luar biasa, dan waktu itu bagi saya terkejut, dan saya merasakan memang ada intimidasi, memang intimidasi secara roh. Saya cuma omong padahal saya dari GKI, saya silih HKBP, nggak ngerti yang namanya dunia-dunia seperti itu begitu ya, nggak pernah tengking-tengkingan dalam nama Tuhan Yesus, nggak pernah Bapak Ibu. Tapi itu pertama kali saya merasa bahwa kuasa gelap itu ada dan menyerang begitu ya. Saya cuma bilang ke Tuhan waktu itu, Tuhan jangan permalukan kami kesini untuk meluruskan semuanya, kami kesini untuk menyatakan Injil. Benar, itu yang saya bilang di dalam hati saya. Saya cuma mau jalan. Saya bisa jalan 2 hari ya, kursinya keseret-seret ya kakinya ya. Dipijat kayak apa nggak bisa, diperiksa sama Bapak itu bilang ada angin yang suka dengan Bapak. Bapak tadi omong apa? Bapak tadi injak apa? Saya bilang saya omong firman Tuhan. Di situ saya pertama kali Bapak Ibu dalam pelayanan saya dengan tegas mengatakan saya ngomong Injil, saya ngomong firman Tuhan. Saya cuma diingatkan, saya waktu mau diobati memang nggak mau, karena saya tahu itu akan menggunakan ilmu-ilmu, saya tolak itu memang. Cuma satu pesan, nanti Bapak masuk kapal bisa jalan dengan benar. Dan betul Bapak Ibu, saya menginjakkan kaki di kapal, saya jalan dengan benar. Itu mungkin sedikit Kosinto pengalaman saya di sana. Oke, jadi teman-teman yang ada di sini ya, kalau saya yang bercerita kan enggak terlalu, jadi harus ada yang harus ada saksi langsungnya yang ngomong. Ya,
Ya itu bagian dari segala sesuatu ketika kita uh, melakukan mission trip ya. Jadi teman-teman tahun ini kita akan mission trip ke Kalimantan Barat, pedalaman. Jadi uh, silakan yang tertarik gitu ya, yang tertarik bisa Langsung promosi bisa nih. mendaftar, bisa mendaftar dan bisa mengikuti acara ini. Uh, Kemarin saya sudah survei ke sana, Ya, gitu. gimana tuh kok? Nah, Gimana keadaan di sana, medan yang akan dihadapi kira-kira? Mungkin perlu tuh. Kalau ya bisa di-spill sedikit aja. sekitar 5 jam dari bandara gitu Oh, ya. 5 jam dari 4-5 jam dari bandara. Jalannya kita akan banyak jalan-jalan. Kalau ke base camp kita semua aspal gitu. Tapi kalau ke titik pelayanan akan kita masuk ke kebun-kebun sawit. oke. Okay. Oh, Akan wow. melewati kebun-kebun sawit ya. Dan cukup bagus. Nah, kita juga masih mencoba beberapa hal apa yang bisa kita berikan lebih untuk mereka. Gitu ya. Tantangannya sedikit berbeda. Nah, kenapa kita akhirnya berpikir untuk ke Kalimantan. Kalimantan, Bapak Ibu? Bagi saya ini juga keluar dari zona nyaman juga ya. Ya. Ya, Putra kita sudah 5 kali ke daerah NTT, ke daerah Timor gitu ya. Sudah bagi saya sudah terlalu nyaman. Ya. Apa-apa kita sudah sangat gampang. Udah ngerti ya. Kontaknya kita sudah tahu, semua sudah tahu gitu. Jadi ya, mungkin Tuhan bilang kamu harus keluar dari zona nyaman, cari sesuatu yang baru lagi, Kayak Rasul itu. memulai yang baru ya untuk melihat. Sudah survei Putra, pulang dari survei harus Oleh-olehnya isolasi bagus ya. mandiri. Dapat oleh-olehnya. Harus ada isoman dan lain-lain. Ya, oke lah. Mungkin juga Bapak Ibu belum tahu ketika 2 tahun, 3 tahun lalu ketika kita ke Ampoang, Putra, uh, tidak banyak yang tahu saya akan buka sini. Saya survei waktu itu dengan Anton. Ya. Uh, Kemudian kita selesai survei, malam itu sudah sampai di Kupang dan besok pagi kita harus berangkat. Malam itu iseng-iseng saya pinjam sepeda motor adik, uh, keliling kota Kupang, dan karena lama tidak melewati satu jalan, saya ingin melewati jalan itu loh. Ternyata kecelakaan di situ. Oke. Okay. Ya, banyak yang tidak tahu hal ini. Jadi saya kecelakaan, saya harus dijahit malam itu di sini, saya harus dijahit di bibir sini, saya harus dijahit di alis sini, dan takutnya itu besok nggak bisa pulang gitu. Ya. Jadi pulangnya saya harus bermasker gitu, pakai kacamata, Itu belum pandemi pakai ya, pakai masker topi. ya. Belum pakai masker, belum pakai masker. Cuma saya sudah bermasker hari itu, dan untuk menutupi, saya khawatir kalau ditahan, Anda layak nggak Ya. naik pesawat gitu loh. Kan bisa aja dengan alasan kesehatan mereka menolak dan dan pulang. Gitu. Jadi bagian-bagian seperti itu menjadi semacam kadang-kadang saya berpikir bahwa semacam halangan bahwa sudahlah kamu tidak usah ke situ lah, ya kan? Kenapa harus bersusah payah gitu? Kenapa harus menderita Ya. sampai ke begini? Bukankah lebih nyaman di Surabaya? Bukankah lebih nyaman kamu berada di kota besar dan tidak kemana-mana? Dan hal-hal ini menjadi
why mission. Yes. Bagiannya kita harus katakan why kita harus bermisi. Jadi banyak setiap kali beberapa hal memang kita alami hal-hal begitu, dan itu yang mungkin menjadi tema why kenapa harus bermisi, ya kan? Ada sih suara-suara seperti itu. Kenapa sih harus capek-capek? Belum keluarga, mungkin ya keluarga terdekat kita mungkin juga akan bertanya, kenapa sih kamu harus ke sana? Ngapain gitu? Ya, ngapain? Kamu capek ke sana. Bener. Udah dapat apa-apa, ya kan? Kerjaan dilepas di sini. Seminggu harus nggak bekerja, nggak dapat apa-apa. Kamu di sana. Tapi orang nggak tahu dapat sukacita. Yes. Itu yang kita, orang nggak tahu bahwa ya pada titik tertentu saya pikir orang-orang akan sadar ketika mengambil pelayanan misi. Oh, ini kenapa kita bermisi. Tuhan ketika menyuruh kita melakukan semua ini bukan untuk kesenangan gitu. Betul, dan memang Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang bayangan Bapak Ibu tentang mission trip, tentang bermisi begitu ya. Karena memang saya sendiri, Kosin, kalau boleh sedikit sharing, orang yang sempat mengkritisi beberapa program mission trip gereja-gereja yang sebenarnya menurut saya itu lebih banyak ke jalan-jalannya begitu ya. Artinya mission trip tapi ke tempatnya cenderung nyaman menurut saya begitu ya. Tapi Bapak Ibu memang untuk GKI Ngagel saya 2 kali dengan tim dan sekali pergi meneruskan perjalanan Semau. Jadi Bapak Ibu setahun kemudian saya berangkat lagi ke Semau. Berani Bapak Ibu, nggak takut. Itu salah satu yang saya dapatkan dari misi Bapak Ibu. Menjadi benar-benar saya punya buku, Kosin, kalau saya boleh sedikit sharing, kalau pernah baca semakin dibabat semakin merambat. Itu tentang para rasul dan para orang Kristen di mula-mula Bapak Ibu, bagaimana matinya mereka itu nggak ada yang benar gitu ya. Tapi Bapak Ibu, iman mereka itu luar biasa teguh. Dan saya dari dulu tuh nggak paham bagaimana saya bisa dapat iman yang seperti itu begitu ya. Konteksnya sekarang jauh, oke lah kita minoritas, tapi nggak seberat itulah hidupku sebagai orang Kristen begitu. Dan Bapak Ibu, itu sekali lagi ketika bermisi, semua tantangannya, misi GKI Ngagel itu mungkin kelihatan fun bagi Bapak Ibu, tetapi fun dalam artian senang, sukacita iya Bapak Ibu. Tetapi saya ingat terakhir yang ke Amfoang juga, tim cukup benar, saya selalu ada gangguan kesehatan begitu, tim tahu begitu ya, dan saat ini pun iya begitu ya. Tapi ke Amfoang, di situ saya sudah ketahuan ya Kosinnya masalah paru-paru saya. Bapak Ibu, kami nyampe, nggak apa-apa ya saya cerita sedikit ya. Kami nyampe di base camp dalam keadaan putih semuanya, tertutup debu karena medan yang luar biasa berdebu. Saya masih ingat beberapa teman yang tahu kondisi saya langsung nanya, Put, kamu nggak apa-apa? Ya saya cuma bilang nggak apa-apa. Cuman memang malam itu saya istirahat duluan karena besok harus pelayanan begitu ya. Dan ya benar Bapak Ibu, Kosinta malam ini pun saya merasakan itu lagi. Bagaimana tadi saya share di grup kondisi saya, tapi sudah hampir sejam ternyata saya bisa bertahan. Bapak Ibu, inilah spiritnya. Itu yang mungkin dari tadi juga mau Kosinto sampaikan, bahwa mungkin Bapak Ibu nggak ngerti ngapain, kenapa harus bermisi. Saya pun dulu begitu. Tetapi kalau dari saya mungkin agak spesifik Kosinto, kenapa bermisi? You will find the meaning of your Christianity. Itu mungkin. Itu kalau dari saya Kosinto. Jadi Bapak Ibu, ya tadi Kosinto nyampaikan akan ada perjalanan misi lagi tahun ini. Puji Tuhan kami cukup bergumul ya Kosin. 2 tahun ini. Gimana Kosin 2 tahun ini sebelum pergumulan kita begitu ya. Tapi tahun ini akan ada lagi. Silakan Bapak Ibu. Kalau mau join memang Bapak CEO ada di sini, silakan dihubungi, ada di gereja gitu ya. Ada lagi Kosin, silakan Kosin. Mau disampaikan. Ya, ketika kamu mengatakan the meaning of Christianity itu ya, itu yang
akan butuh waktu untuk kamu mencapai hal itu. Ya. Ketika kamu pelayanan, ketika kita bekerja, ketika kita mengejar karir, ya, dan lain-lain, ada satu titik di mana kita menyadari bahwa arti hidupmu itu harusnya apa? Ya, betul. Meaning of life itu apa? Betul sekali. Kalau itu sudah dapat, maka hal-hal keduniaan, uang, karir dan lain-lain itu sudah ya bukan utama lah bagi kita. Betul. Jadi the meaning of life, the meaning of Christianity, kekristenanmu itu seperti apa? Arti dari itu. Teruslah, makanya saya bilang terus Anda aktif melayani di mana-mana, tetapi Anda akan tahu pada satu titik ujungnya itu untuk apa. Hidup kita ini untuk apa sih harusnya? Kita berbuat baik, kita percaya Tuhan, kita melayani Tuhan. Harapannya kan apa? Masuk surga. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya kan? Apakah ada yang merasa hidup ini ada artinya saya lakukan hal-hal saya tidak butuh masuk surga? Tidak ada lah saya pikir. Sejahat-jahatnya dia ketika dia sudah menderita di ranjang di saat-saat terakhir, dia ingin hidup di sana tuh jauh lebih baik. Betul. Ya kan? Oh, dan itu menyentuh sekali. Hidup di sana jauh lebih baik. Wow. Ya. Dan ya itu akan dicapai lah saya pikir. Cepat atau lambat kalau kita terus memikirkan atau terus kita setia dalam pelayanan, maka kita akan sampai pada titik itu bahwa kerajaan Allah yang kita tuju. Hidup ini untuk kerajaan Allah. Kalau kita sudah bisa mencapai sekarang, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, maka ambil kesempatan ini untuk orang lain juga bisa cepat untuk menyadari bahwa hidup untuk kerajaan Allah. Hidup untuk kerajaan Allah, hidup untuk kerajaan Allah. Itulah kenapa saya bilang saya why mission. Putra, makanya saya bilang hari ini saya tidak mempersiapkan apa-apa. Jadi kita ngobrol apa yang saya jalani ya saya akan berbicara gitu. Banyak hal kita bisa berbicara misi ya. Kita sebenarnya bukan fokus utama di mission trip sih. Ya, betul. Harusnya banyak hal yang kita akan lakukan. Misalnya kita melakukan pelatihan penginjilan kepada jemaat. Saya tahu masih agak susah bagi jemaat untuk melakukan atau mengambil pelayanan misi. Hampir semua gereja mungkin seperti itu, gitu. Tetapi ya kita terus lakukan. Tiap tahun mungkin ada seminar. Kita setiap tahun kalau ada bulan misi atau tripekan misi, dui pekan misi, kita memanggil para misionaris untuk berkhotbah. Dan itu supaya kita ngomong ke mereka bahwa khotbahlah, sudah khotbah, yang penting itu kesaksianmu bisa didengar oleh jemaat. Karena jemaat butuh mendengar kesaksian. Dan beruntunglah bagi saya, bagi kita GKI Ngagel, bahwa kita masih bisa dapat banyak misionaris yang mau berkhotbah. Betul sekali. Ya, jadi enggak banyak gereja yang melakukan hal itu, enggak banyak gereja yang bisa mengundang para misionaris ini, dan kita beruntung bahwa mereka mau melakukan ini. Tahun ini pun tetap ada misionaris asing yang akan berkhotbah di tempat kita. Ada dari Filipina, ada dari Belanda, ada dari Amerika. Dan mereka baru bisa masuk Indonesia lagi. Karena selama pandemi mereka dipanggil pulang oleh negara. Oke. Ya. Sebenarnya mereka nggak mau pulang. Hidup mereka sudah untuk Indonesia. Gitulah. Kita mau untuk Indonesia. Tetapi negaranya harus memanggil pulang, organisasinya harus memanggil pulang mereka.
Kalau mereka tidak pulang ya mereka repot juga, tidak dibiayai organisasi, tidak dijaga oleh negara, ya, akhirnya mereka harus pulang. Dan setelah pandemi ini mulai mereda, mereka minta lagi untuk bisa masuk kembali ke Indonesia. Bersyukur bahwa nanti ya mungkin mereka termasuk khotbah-khotbah awal mereka setelah pandemi, mereka akan ada di GKI Ngagel. Jangan lupa nanti teman-teman bisa mengikuti ibadah-ibadah Agustus minggu pertama, kedua, ketiga dengan para misionaris itu. Dan saya pikir ya itu selain pelatihan, kita memanggil para misionaris, kita ada satu hal yang kita belum bisa melakukan. Saya kepingin ada persekutuan doa misi. Ya. Jadi para simpatisan yang sudah mau mengambil itu, mari kita adakan mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali, berkumpul dan berdoa untuk misi. Kita memanggil seseorang untuk bersaksi dan lain-lain. Bapak Ibu, pelayanan misi ini banyak. Di sekitar kita betul juga banyak yang bisa kita lakukan. Anda tidak bisa. Anda mengatakan, waduh, bagaimana menginjili? Mungkin itu susah bagi Anda. Tetapi gaya hidup Anda bisa menjadi teknik penginjilan tersendiri. Exactly. Cara berbagi Anda bisa menjadi modal penginjilan juga untuk hal itu. Dan itu yang kita tidak pernah sadari untuk hal itu. Kita selalu berpikir penginjilan adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Itu susah, betul. Betul Bapak Ibu, itu susah. Anda harus berhadapan dengan orang, Anda harus dilatih dan lain-lain. Tetapi gaya hidup kita bisa juga membuat seseorang bertobat. Perbuatan baik kita, berbagi kasih kepada orang lain, itu juga bisa membuat orang menyadari bahwa, oh ini orang Kristen. Ini yang dia lakukan untuk kita. Dan itu yang harusnya hal-hal sederhana ini yang mungkin kita bisa memulai dari dalam diri kita. Kira-kira begitulah yang selama ini saya jalani lah, Why Mission. Kenapa saya, Anda tahu bahwa saya di Ngagel juga cukup lama dan mengikuti banyak hal lah. Di beberapa komisi saya pernah ikuti, pemuda, ibadah, dulu musik gereja, dan lain-lain. Tapi mulai belakangan ini ya sudah komisi misi, komisi kesaksian. Kita menyebutnya komisi 37. Orang-orang bertanya 37. 37 itu apa? Itu mungkin yang bisa disampaikan juga. Kenapa 37? Go 37. Go 37. Kenapa tuh? 37 adalah misi, kan ada mi dan si. Tetap ya, misi kan tetap jalan. Karena latar belakang saya juga dari musik gerejawi. Jadi kita mengadakan komisi misi 37 ya. Sehingga nanti Bapak Ibu ayo terlibatlah. Komisi ini masih terlalu muda, masih tidak banyak yang mau terlibat di dalamnya gitu loh. Ya. yang terlibat di dalam juga akhirnya itu aja. Padahal saya nggak tahu Putra terlibat di dalam dan komentarnya kayak apa Putra. Ya benar Bapak Ibu. Saya sendiri sering bingung melihat komisi ini begitu Bapak Ibu. Sangat struggle. Saya sendiri kadang masih berpikir ini kan udah nggak pandemi gitu. Ini ungkapan hati pribadi ini. Masih nggak pandemi, udah nggak maksudnya sudah gereja sudah onsite, kenapa masih ada malah kesaksian begitu? Tapi memang setiap kali karena Bapak Ibu, nggak apa ya saya spill sedikit kok ya, kami sendiri bergumul setiap bulan memikirkan apa yang harus disaksikan, apa yang harus dilakukan. Orang-orang di dalamnya juga bukan sok sibuk Bapak Ibu, memang tapi kami sendiri pun punya kesibukan masing-masing. Gimana harus nge-host? Kayak tadi sempat kami tegang di grup, saya tiba-tiba drop. Yang gantikan siapa? Itu saking sedikitnya orang di dalamnya Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan ya, sekali lagi, mana kalau saya akan menyaksikan juga malam ini, bener, ini komisi kesaksian beneran, karena ada banyak yang bisa disaksikan.
Walaupun memang orangnya benar, kita masih butuh banyak orang kayaknya ini gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini komisi yang unik sekali begitu ya. Kelihatan mungkin nggak ada kerjanya begitu, tapi ya kami lah yang tahu kayak apa kita bergumulnya hanya untuk memikirkan apa yang harus disaksikan, karena itulah misi juga. Itu enggak kok ya, benar ya? Ya itu bagian dari di dalamnya. Ya benar. Sebenarnya kita bisa ngomong banyak tentang ini, tapi saya pikir bahwa nanti minggu depan pendeta WP akan juga berbicara tentang gereja yang bermisi. Jadi kenapa GKI Ngagel bisa mengambil ini dan lain-lain gitu ya. Dan pendeta WP dari sisi teologis akan membicarakan itu. Jadi saya pikir lebih pas lah untuk kita memasuki Tri Pekan Misi setiap Agustus ini. Jadi nanti pendeta WP akan menjelaskan hal-hal itu lebih banyak. Kira-kira begitu. Iya. Kalau akhirnya kurang 7 menit, akhirnya sejam juga. Ya puji Tuhan. Nah, dan Anda masih tetap kuat. Walaupun ini kaki sudah dingin sekali, tapi oke, luar biasa Bapak Ibu. Malam ini semoga lebih tercerahkan Bapak Ibu. Kenapa kita perlu bermisi? Malah bukan perlu, harus bermisi Bapak Ibu. Kita nggak bisa, kalau saya coba simpulkan tadi dari ceritanya Kosinto, ceritanya saya Bapak Ibu, kita nggak bisa merasa aman juga begitu sebagai orang Kristen gitu. Karena kita perlu bertumbuh, dan orang-orang di luar sana, apakah itu mereka Kristen, bukan Kristen, pun perlu dibantu untuk bertumbuh Bapak Ibu. Misi, ketika kita bermisi, kita menjalankan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Mungkin kita nggak terbiasa, mungkin kita takut, terlihat sulit, terlihat berat. Saya bilang iya. Tetapi kan bukannya Tuhan juga menjanjikan kasih karunia-Nya cukup selalu bagi kita. Apapun kesulitan Bapak Ibu, tantangan Bapak Ibu, yang kenal saya, lihat saya, tahu kondisi saya, tapi tidak pernah sekalipun ketika saya mengerjakan ini Tuhan tinggalkan saya, Tuhan biarkan saya dengan keadaan saya, tidak Bapak Ibu. Kosinto pun dengan semua pergumulannya, dengan semua pekerjaannya, saya lihat bahagia tuh setiap sampai hari ini mengerjakan ini begitu ya. Jadi Bapak Ibu, sudah ada banyak undangan tadi, kita menyambut Tri Pekan Misi. Hadirlah di ibadah minggu, kita dengarkan kesaksian para misionaris kita. Akan ada seminar yang kami upayakan untuk berhubungan dengan misi. Joinlah Bapak Ibu, dan bahkan kami mengharapkan Bapak Ibu juga terlibat dalam perjalanan misi kali ini. Mungkin itu. Terima kasih Kosinto untuk waktunya. Thank you. Terima kasih sudah memotivasi saya untuk bertahan sampai akhirnya benar sejam nih. Terima kasih teman-teman komisi kesaksian, saya lihat pada hadir juga beberapa orang. Terima kasih, itu support buat saya juga. Kita mau tutup, kita berdoa ya kok ya. Oke. Bapa, sungguh luar biasa kasih-Mu, sungguh luar biasa waktu yang Tuhan sediakan bagi kami dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bapa, kami telah bersaksi, kami telah berbicara tentang mengapa kami harus bermisi. Karena itu adalah tentang kerajaan-Mu ya Tuhan. Itu adalah tentang tujuan akhir kami. Bapak, semoga jemaat-jemaat, para pemirsa, para pendengar yang mengikuti malam kesaksian malam hari ini, Tuhan sentuh hati mereka, Tuhan bukakan hati mereka, dan munculkan keberanian dalam hati mereka untuk melangkahkan kaki mereka dalam misi dengan cara, dengan pengetahuan yang mereka punya Tuhan. Berdoa untuk Kosinto dan juga tim di Komisi Kesaksian, Tuhan berkati. Ketika ini memasuki bulan misi, mungkin banyak hal yang harus disiapkan, kami siapkan, Tuhan tolong kami. Para ministerium, gereja kami, jemaat-jemaat, dengan semua pergumulan kami pun percaya Tuhan akan ada bersama dengan kami menghadapi semuanya. Kami mau beristirahat, Tuhan temani kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kelegaan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Kosin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Thank you ya. Sehat ya. Thank you, Ko. Thank you. Terima kasih. Selamat malam. Yo. Selamat malam semuanya.